Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Accounting Tech, yaitu channel YouTube yang membahas pengolahan data terkait dengan data-data keuangan. Oke, sebelum saya memulai, silahkan subscribe, dan apabila membutuhkan file tutorial ini bisa saya kirimkan dengan menuliskan di kolom komentar alamat email kalian ya. Jadi nanti bisa saya kirimkan untuk semua file-file yang ada di tutorial ini. Oke, kita mulai. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita mengisi sel kosong ya. Jadi ini biasanya kita temukan kalau kita menarik data ya. Di sini yang saya contohkan data mengenai transaksi penjualan ya, yaitu nomor invoice, di situ ada tanggal dan ada nama barang beserta nilai. Nah, biasanya laporan yang kita atau mungkin kita menarik laporan penjualan atau transaksi penjualan dalam bentuknya format laporan yang kita tarik melalui sistem yang kita gunakan itu seperti ini ya. Jadi di sini ada tanggal, ada nomor invoice, ada nama barang, ini ada nilai penjualannya, ini saya contohkan. Di sini tanggal 2-nya, di sini sama ada nilainya seperti ini, dan kita ingin sebenarnya kalau kita ingin mengolahnya lagi, sebagai contoh ini biasanya saya gunakan itu untuk kalau saya ingin membuat pivot table ya. Jadi pivot table nanti akan kita bahas di video saya selanjutnya ya. Jadi ketika saya ingin membuat pivot table, ini data referensi yang akan saya gunakan untuk melihat atau mengelompokkan tanggal berdasarkan nomor invoice-nya, terus barangnya apa aja, itu saya harus semua sel ini harus terisi. Jadi pada saat saya melakukan pivot itu bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Jadi di sini saya tunjukkan caranya bagaimana kita mengisi sel kosong ini ya. Jadi ini bisa kalian blok sampai ke sini untuk kolom tanggal yang ingin kita isi di sini tanggalnya. Kemudian pilih ini, pilih spesial ya, pasti spesial, kemudian pilih ke centang ke kosong atau blank, kemudian klik OK. Nah, ini kan muncul seperti ini dia. Jadi dia akan terblok sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Di sini ada sel kosong, ini langsung saja diisi dengan sama dengan, kemudian pilih sel yang di atasnya, kemudian tekan Ctrl Enter. Oke, dia akan terisi langsung. Jadi dia akan mereferensi di data paling awal ya. Jadi seperti tadi yang saya contohkan di sini, tanggal 1 ini 02 row ini, 2 baris ini, dia masuk ke tanggal 2, dia akan mereferensi ke tanggal 2-nya, kemudian tanggal 3 dia akan mereferensi di atasnya. Jadi di sini dia akan otomatis terisi rumus ya. Ini kan ada rumus sama dengan B8 sama dengan B7. Ini bisa kalian untuk menghilangkan rumusnya copy, kemudian paste spesial, nilainya yang kalian ambil. Jadi hilangkan rumusnya ya. Jadi kalau tidak dihilangkan rumusnya, apabila akan di sort, di sini kita mau sort, nah ini nanti dia akan berubah kalau kita sortir di sini misalnya, karena di sini berisi rumus seperti itu. Jadi ini saya contohkan satu lagi ya. Untuk nomor invoice kita blok sampai ke bawah, kemudian kita pilih filter. Kita pilih mana tadi? Pilih filter, terus pilih temukan, search spesial, terus pilih kosong, klik OK. Oke, bentar saya ulangi lagi, saya temukan, saya pilih di tab beranda ya, masih di beranda dia. Setelah di blok ya, kemudian pilih tab, pilih temukan dan pilih, pergi ke spesial, kemudian klik pilih ke kosong.
kemudian oke. Setelah oke, seperti ini langsung aja dimasukkan sama dengan, kemudian kita reference ke sel yang atasnya. Setelah seperti ini, tekan Ctrl, kemudian Enter. Oke, muncul. Jangan lupa ini rumusnya, ini kan ini berisi rumus. Ini di copy, paste spesial, ambil nilainya aja untuk menghilangkan rumus. Oke, jadi rumusnya udah hilang ya. Ini rumusnya udah hilang. Jadi ketika kita menarik laporan dari sistem kita dan berbentuk seperti yang tadi saya tunjukkan di awal, itu masih ada sel kosong. Andaikan misalkan kita ingin mengolahnya dalam bentuk pivot, ini harus diisi. Jadi barang B itu seperti tadi kan hanya muncul tanggal, nomor invoice, dia mereference hanya barang A aja. Padahal barang B juga sama seperti barang A dalam satu kelompok tanggal maupun satu kelompok invoice. Jadi kalau kita ingin melanjutkan dalam bentuk pivot, ini harus terisi. Karena pada saat pivot, pengelompokan di pivot, dia akan tiga barang ini akan mengacu ke satu invoice, ke tanggal satu ini. Jadi intinya kita menggunakan tools ini untuk apabila kita ingin mengolah lagi data yang sudah kita tarik dari laporan yang sudah kita tarik dari sistem kita ya. Jadi ini biasanya saya gunakan untuk saya olah lagi dalam bentuk pivot. Oke. Apabila ingin file-file yang tutorial saya itu nanti bisa saya kirimkan ya, tinggal mengisi di kolom komentar beserta alamat email. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan terima kasih.